Nggak sampai sejaman itu bang, nggak sampai sejaman. Gua minta berhenti, cuman itu memang wah gua kaget sekaget-kagetnya itu. Kalau kata ininya sampai gua tahan bang, diem be, udah diem gua bilang. Dari situ gua udah mulai panik bang, udah mulai panik. Ibe tuh sampai, udah lu tenang dulu di sini, diem. Kelompok 1, kelompok 2 porter yang nyari gua gitu kan, terus temen gua nyari lagi ke atas. Baru gua kepikiran, masa iya sih gue sampai masuk ke dunia lain gitu. Dia naik, gue turun kok bisa nggak ketemu gitu. Udah masuk dulu teh, nggak kuat gue, dia bilang gitu. Gue penasaran, ini anak apa ya gue bilang. Gue maju, gue tengok ke ujung jembatan kayu tuh, anjing gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue ini udah ada Bang Ian. Waduh, Abang, gimana kabarnya Abang? Sehat-sehat Bang. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Ian nih. Nah, sebelum Bang Ian menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin makasih banyak nih Bang. Siap. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Bantar Gebang. Gitu kan, Bekasi gitu kan. Oke. Yang semoga aja nih teman-teman semua pada kisahnya Bang Ian, teman-teman semua bisa diambil pelajaran nih dan juga bisa diambil sisi baiknya. Amin. Gitu Bang ya. Oke. Bang, ngomong-ngomong pada video kali ini nih katanya lo pengen ceritain saat pendakian ke Gunung Gede dan sempat dinyatakan hilang itu Bang. Iya Bang, cuman nggak sampai berhari-hari, cuman ada sekitar 5 jaman lah hilang. Oke, itu kejadian tahun berapa itu Bang? Itu kalau kemarin kan gue udah negesin lagi ya ke anak-anak. Itu kejadian itu tahun 2013 Bang. 2013 dan katanya nih pendakian lo itu tektok tuh. Tektok ya. Kagak bermalam gitu. Enggak, ya. Iya, Oke. Dan sempat kepisah juga sama rombongan tuh ya. Oke. Nih gue yakin banget nanti di balik pengalamannya Bang Ian, teman-teman semua yang tadi gue singgung di awal diambil baiknya aja gitu ya Bang ya. Yes. Oke. Nih mungkin teman-teman semua udah pada penasaran Bang. Mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Ian, silakan. Kopinya Bang. Enak kan Bang? Mantap Bang. Udah siap Bang ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Ceritanya tuh ini kejadian tuh tahun 2013 Bang. Jadi gue tuh punya band dulu tuh di tahun 2013. Gue berempat, jadi gue tuh di tongkrongan tuh dipanggilnya Ipai Bang. Ipai. Gua, Jaka, Ibe sama Imung. Nah ini gue bentuk band nih berempat. Tuh gue inget banget abis lebaran. Yang dari berempat ini yang hobi naik gunung gue doang Bang. Di band ini tuh. Nah gue tuh udah di 2013 tuh udah 3 kali naik Gunung Gede, cuman gue nggak pernah tektok, ngecamp terus. Nah ini tuh pertama kalinya gue tektok. Jadi yang ketiga temen gue ini
yang namanya Ibe nih ngidein ke anak-anak. Emang kalau naik gunung tuh enak katanya dia bilang kan. Gue bilang enak sih, yuk naik gunung yuk ntar yuk abis lebaran dia bilang gitu. Nah akhirnya ada salah satu senior nih di kampung gua namanya Hasan. Cuman dia dipanggil tuh sama anak-anak bapak. Ya udah katanya ajak bapak aja katanya dia bilang. Dia kan lebih berpengalaman tuh naik gunung. Akhirnya kita apa ya bahasa kerennya akhirnya kita berlima nih meeting lah bang gitu kan. Nentuin mau naik gunung mana. Awalnya Hasan nih pengennya naik gunung apa sih perahu kalau enggak Papandayan. Nah pas deket hari H berubah, si bapak bilang nggak usah Papandayan atau perahu deh, gimana kalau kita ke Gede aja, dia bilang gitu kita tektok. Ya gue bilang yang 4 orang ini memang pemula kan, ya bebas-bebas aja sih gue bilang. Nah akhirnya singkat waktu nih berangkatlah kita ya kan, itu gue inget berangkat tuh jam 3:30 sore. Bawa-bawaan sih nggak terlalu banyak bang, karena memang kita tektok cuman bawa baju ganti aja gitu, bawa baju ganti aja. Jam 3:30 sore kita berangkat dari rumah, naik bus umum. Gue sampai di warung Cibodas tuh di terminal Cibodas, ada sekitar 8:30 atau jam 8 gitu bang. Makan di situ kan, makan jam 11-an nih, udah mulai tidur. Gue lihat nih Ibe nih apa ya, udah gelisah gitu bang. Jadi dari gue berempat, gue tuh paling akrab sama Ibe bang. Udah kayak keluarga. Gue tuh sampai beberapa kali nanya sama Ibe, lu kenapa sih Be gelisah banget? Aki-aki gue kakeknya, jadi dia manggilnya tuh aki-aki gue sebenarnya kagak ngebolehin pak ya teh gue naik gunung. Lah emang kenapa? Nggak tahu, lagian ngapain ya teh naik gunung. Lah terus gimana? Gue bilang udah nyampe sini. Gue bilang gitu, terus kata dia ya udahlah nggak apa-apa, tidurlah kita nih berempat. 1:30 gue kebangun, gue lihat Ibe nggak ada. Dah kata gue si Ibe kemana nih? Gua ke depan warung, Ibe lagi ngopi di depan warung tuh. Lah lu kenapa Be belum tidur? Kebangun gua, dia bilang gitu. Kenapa sih kayak ada yang disimpan, gua bilang gitu. Terus dia bilang, gua dimimpin aki-aki gua, dia bilang gitu. Dimimpin apa? Iya jadi katanya kakeknya Ibe nih di dalam mimpi nih bilang sama Ibe bang, udah pulang, nggak usah naik gunung, katanya. Tertakutnya ada apa-apa, dia bilang gitu. Terus gua bilang, yang bener lu Be, beneran katanya. Ya gue bilang, ya udah Be, sekarang gini aja. Kalau emang lu nggak mau maksain naik, besok pagi pulang sama gue berdua. Udah biarin anak-anak naik. Tapi kalau mau naik, ya terserah, gue sih nggak maksa. Udah besok pagi aja kita kompromin lagi sama anak-anak. Singkat cerita pagi lah nih, jam 4:30 udah pada bangun nih, udah prepare. Ngobrol lah nih gue berlima. Ibe ngomong, gue semalam dimimpin kakek gue. Kakek gue bilang ngapain sih naik gunung gitu kan. Nah terus kata Hasan, ya iyalah itu mah cuma mimpi Be, dia bilang gitu. Udah katanya kalau mau naik ayo naik sekarang nih, katanya pas nih waktunya biar jam 5 sore sampai warung lagi. Karena memang kita tektok kan. Gimana Be, gue bilang. Ya udah Pai, gas lah, dia bilang. Akhirnya gue naik nih, gue naik si Maxi. Jadi gue tuh mau apa ya, mau sedikit ngingetin juga bang, gue di zaman itu gue nggak tahu ya kalau tektok Gunung Gede itu boleh atau enggak gitu. Oke. Kan soalnya memang sebelumnya gue pernah naik Gunung Gede lewat jalur Putri, lewat Cibodas 2 kali. Memang gue nggak tektok, gue ngecamp. Akhirnya gue si Maxi nih, si Hasan nih yang si Maxi, naiklah kita nih berlima di jembatan kayu itu sempat berhenti ya kan. Terus gue udah ngelihat Ibe tuh dari awal tuh emang udah gelisah bang. Gue tau lah anak ini tuh seceria apa sih kalau nggak ada yang dipikirin gitu. Beberapa kali gue nanya, lu kenapa? Udah kalau mau turun ayo turun, mumpung belum jauh nih. Gue masih kepikiran baik katanya engkong gue, dia bilang kakek gue aki-aki katanya ngomong begitu di mimpi. Ya terus gimana? Ya udahlah udah nyampe sini udah terusin aja, dia bilang. Udah selesai apa sih break. Pokoknya nih setiap break bang, senior gue nih yang namanya Hasan selalu ngingetin, dia bilang jangan lama-lama istirahatnya, takut ada ranger. Ayo udah, jalan lagi. Nah sampai di pertigaan air terjun tuh, Ciberem kan dia pertigaan gitu, terus kan di sini ada kayak shelter gitu bang. Nah gua ngaso lagi di situ. Emang si Hasan yang minta, jadi Hasan nih negesin, pokoknya kalau mau istirahat nggak mau aja, ntar istirahat, cuman jangan lama-lama, takut ada ranger. Oke pak. Di pertigaan itu di shelter itu. Dulu sih kalau nggak salah katanya itu pos 1. Gue istirahat di situ. Nah lagi-lagi nih Ibe nih gimana ya, kayak nggak nyaman aja gitu bang.
Be, ayolah semangat. Kan ini lu yang minta gitu kan. Kan ini lu yang ngidein ke anak-anak. Pengen ngerasain naik gunung. Udah ngeband besok kita ceria lagi, bilang gitu kan. Gue masih kepikiran aja teh, dia bilang gitu. Udah terus gimana nih? Udah, ayo semangat lagi naik. Ya udah deh, ayo naik. Nah si senior gue nih yang si Hasan, lanjut nih. Ya udah lanjut. Nah waktu itu gue naik bang, itu gue tektok nggak ada yang bawa makanan sama sekali. Gue cuman bawa air mineral 4 botol yang 1 liter tuh. Oke, iya. Terus bawa diepack kecil, bawa di dalamnya tuh jas hujan sama ya paling kamera gua waktu itu. Nah, udah akhirnya gua naik nih. Setelah naik nih gua nggak tahu tuh pos berapanya ya. Gua berhenti lagi, anak-anak minta break. Hasan tuh setiap break pasti begitu ngomongnya si bapak nih. Jangan lama-lama ya katanya kalau break, takutnya ada ranger, dia bilang gitu. Ntar ketahuan kita dimarahin. Gue tuh masih agak nggak nalar. Ini dimarahin kenapa? Orang kan gue si maksi gitu kan. Cuman gue nggak nalar. Oh ternyata tahun itu mungkin nggak boleh kali TikTok. Ya udah akhirnya break. Lagi-lagi nih gue Ibe nih. Aduh gue bilang. Gue sampai ngomong sama teman gue yang namanya Imung. Mung, lu lihat deh si Ibe. Kenapa ya? Ini bocah beda ngaco gitu kan. Bedanya kenapa? Kayak ini kan ide dia nih naik gunung. Kok nggak ceria gue. Ya lu kan yang deket, coba tanyain. Gue sih udah gue tanyain, cuman kata Ibe dia tuh kepikiran masih kepikiran nih sama mimpi dia yang semalam yang dimimpiin Kongnya. Itu mah cuma mimpi, udah sih biarin aja, dia bilang gitu. Terus gimana nih Mung? Ya udah naik aja, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue lanjut naik. Di atas air panas tuh kan ada kayak shelter juga tuh. Ada pos bayangan berapa gitu, gue lupa. Berhenti lagi di situ. Ibe, gue setiap berhenti Hasan tuh selalu bilang jangan lama-lama, takut ada ranger. Nah setiap berhenti pula gue nih selalu nenangin Ibe bang. Karena gue takut aja gitu kan, itu kan alam gitu ya. Gue takutnya dia kepikiran malah nanti kenapa-napa. Gue bilang, gue tanya, udah Be, ayolah semangat. Gue bilang, iya udah deh katanya, dia bilang gitu. Udah apa sih, cuman gue agak was-was aja katanya. Soalnya aki-aki gue tuh kalau ngomong pasti ada maksud tertentu, dia bilang gitu. Ini sedikit gue kasih tahu aja nih bang ya. Jadi engkongnya Ibe nih di kampung gue nih dikenal orang bisa bang. Gue bilang terus gimana? Gue bilang itu udah jauh dari tadi. Gue bilang kalau mau pulang ya dari tadi. Ini mau udah jauh. Kalau mau pulang lu sendiri aja deh. Gue bilang kayak gitu kan. Enggak lah, udah ayo naik lanjut. Nah, lanjutlah kita naik nih. Sampai di kandang badak itu sekitar jam 12:30. Kalau nggak salah itu udah waktunya jam makan siang sih. Orang si Hasan tuh ngingetin di Posimaksi tuh ngingetin dia. Pokoknya kita sampai di kandang badak tuh jangan sampai lewat dari jam 1. Soalnya ke puncaknya nanti takutnya turun ke sorean gitu kan. Karena memang gue berlima nih naik nggak ada yang bawa senter bang, nggak ada yang bawa headlamp. Sampai di kandang badak itu Hasan minta berhenti si senior gue nih. Berhenti cuy, kita makan siang dulu. Akhirnya gue di kandang badak nih makan siang. Nah temen gue yang namanya Imung, ini nih orangnya memang apa ya, rock and roll banget bang, rock and roll banget. Dia Hasannya juga nggak ngingetin gitu kalau di gunung tuh gimananya. Pas di kandang badak, gue beli nasi uduk nih. Gue beli nasi uduk, inget banget waktu itu nasi uduk tuh harga goceng, ya kan. Dalamnya tuh nasi uduk cuma paling ada 5 suap apa 3 suap gitu. Terus lauknya cuma telur disuir-suir sama sambal. Imung nyeletuk. Ini kalau ada tukang bakso mah katanya mending beli bakso goceng. Nasi uduk begini doang isinya gitu kan. Terus kata si Hasan, Ali yang kagak aja, jangan ngomong yang aneh-aneh dah, dia bilang gitu. Si Jeke nih nimpalin ya, iya bener Pak aja kalau ada tukang bakso mending makan bakso, katanya nasi uduk goceng kecil begini, dia bilang gitu kan. Ini di alam gitu ya, jangan yang aneh-aneh ngomongnya. Nah, kelar sekitar jam 1-an, 1:30, gue lanjut naik bang ke puncak. Jadi kan dari plakat, gue lupa waktu itu udah ada belum ya plakatnya tuh yang di bawah tuh. Pokoknya kalau nggak salah sih belum apa udah gitu. Pokoknya dari plakat itu yang Gunung Gede, gue berhenti di situ kan kita masih bisa ke atas lagi tuh bang. Nah si Hasan sama Jack itu ke atas. Gue bertiga, gue, Imung, Ibe tuh di bawah, foto-foto.
foto-foto di bawah. Nah pas si Hasan turun sama Jeke, Imung bilang gini, itu semua dengar, cuman yang ngelihat Imung doang, semua dengar. Imung bilang gini, lu ngapain Pak ke atas? Lah jalan aja, ke atas lagi katanya kita makan bakso, lu katanya enak kayaknya lu makan bakso, dia bilang gitu. Terus gue bilang, lah lu kenapa Imung makan bakso? Lah udah tukang bakso katanya, dia bilang gitu. Imung dia tukang bakso di puncak kan. Gue mikirnya, gue emang sempat kepikiran, masa sih cuman memang nggak ada kepikiran yang aneh-aneh gitu. Terus cuman si Hasan nih yang udah mulai aneh mikirnya gitu. Terus kata Hasan nih, udah turun ngaco lu bilang gitu kan. Turun tuh sekitar jam, gue di puncak nggak lama bang, nggak lama, cuman 40 menitan lah itu, 40 setengah jam sampai 40 menit itu. Turun kita sehingga cerita nih sampai kandang badak lagi. Pas sampai kandang badak itu isi botol air tuh yang 4. Jadi yang 3 nih dibawa sama temen gue yang duluan. Jadi di kandang badak kita masih bareng-bareng nih bang, masih bareng-bareng. Pas mutusin misah ini, Ibe tuh ngeluh. Pak, ngeluh sama si Hasan nih, bilang, Pak ntar di kandang badak istirahatnya lamaan dikit ya, katanya kaki gue sakit, dia bilang gitu. Wah kenapa Be? Sakit kaki gue, dia bilang itu, dijalanin juga agak nyeri katanya, dia bilang. Gimana Pak? Ya udah ntar agak lamaan aja di kandang badak. Nah pas di kandang badak nih, udah mulai apa sih ya, udah mulai ricuh sedikit lah bang gitu. Hasan minta buat turun, sedangkan Ibe minta bentar lagi deh ngaso, kaki gue sakit banget itu. Nah akhirnya kita kepisah di situ, jadi Hasan yang bilang, yang minta rombongan gue kepisah tuh Hasan Pak, Hasan. Jadi dia bilang gini, yaudah gue duluan deh katanya. Siapa yang mau ikut gue duluan? Ntar di pos 1 yang pertigaan air terjun deh, gue tungguin. Hasan bilang gitu sama gue. Gimana Be? Ya udah terserah teh, lu temenin gue Pak ya teh, jangan duluan. Ya udah ayo gue temenin. Nah akhirnya yang 3 nih duluan bang, si Hasan, Imung, Jeke nih duluan. Gua tuh di kandang badak ngaso lama bang, berdua Ibe tuh sampai gua sempat makan pop mie dulu sama Ibe. Nah air habis, wah Be air habis ini, lu minta dulu ke Pak ya sama pendaki, dia bilang gitu kan. Lu kan yang udah pernah naik gunung teh, lu ngerti lah bahasa basinya gitu. Oh ya udah, gua nyari air nih bang, minta air sama pendaki. Nah pas selesai gua minta air, gua jalan mau balik ke arah Ibe, gua tuh ngeliat Ibe tuh kayak orang ngobrol bang. Kayak orang ngobrol berdua gitu nih. Kata gue si Ibe ngoceh sama siapa nih bocah, gue bilang. Udah biarin deh, gue samperin. Be, udah ada nih air, gue bilang. Yuk cabut turun. Ya udah ya turun. Jalan nih gue berdua, gue tanya, lu ngobrol sama siapa? Itu katanya pendaki, dia bilang. Pendaki? Serius lu Be? Lah emang lu kagak ngeliat? Gue ngeliat lu sendirian doang, ngoceh-ngoceh sendirian doang. Nah itu tadi samping gue katanya orang nawarin makan. Masa sih, gue bilang, oh udahlah, nggak gue lanjutin tuh obrolan itu. Udah kita turun, nah di atas air panas nih berhenti lagi gue bang, karena memang Ibe tuh katanya sakit banget kakinya. Pak ngaso deh tuh, dia bilang gitu, sakit banget kaki gue. Ayo udah, ngaso gue kan di situ. Ngaso, gue nanya nih sama Ibe, gue negesin lagi bang yang di kandang badak. Lu tadi seriusan ngobrol sama pendaki? Beneran katanya. Gue ngeliatnya lu tuh ngobrol sendiri, gue bilang gitu. Terus kata Ibe, masa sih orang dia nawarin gue makan, nyamperin, dia bilang gitu. Lu tahu nih pendaki dari mana? Ya dari pakaiannya lah Pak ya, tanya pakai atribut pendaki. Oh ya udah ya turun lagi Be, jalan lagi. Nah sebenarnya bang di perjalanan naik sama turun ini endingnya nih di pos pertigaan air terjun bang, itu yang wah itu udah parah tuh. Singkat cerita sampailah gue nih di pos 1 yang air terjun ini. Itu gue jam 5 gue sampai di pos 1. Gue nggak langsung nyari temen gue yang bertiga nih bang, kan kita janjian memang di situ ya. Gue nggak langsung nyari, gue cuman celinguk, ini kok bocah nggak ada ya. Gue emang udah kepikiran ini bocah nggak ada nih kok bilang. Udah gue nyantai ngerokok sama Ibe, ngobrol ya kan. Gue sampai nanya, ada satu pendaki cewek gue inget tuh, buat gue tanya, Kak ngelihat teman saya nggak? 3 orang pendaki yang nggak bawa perlengkapan, kita cuma tektok.
wah dari tadi nggak ada pendaki TikTok mas, nanti di sini, dia bilang gitu. Kata gue gimana nih Be? Udah biarin, paling paling kalau kata IB tuh paling dia ngasuh kita ngeduluin gitu kan. Oh yaudah berarti tungguin nih Be. Ya udah tungguin apa ya, dia bilang gitu kan. Akhirnya gue nungguin tuh sampai jam 5:30 lewat itu bang. Pokoknya udah mau maghrib gitu. Udah agak gelap gitu, udah agak gelap suasana tuh. Gue bilang sama Ibe, ini gimana Be? Jadi cari Pak, kaki gue sakit banget, gue tungguin sini nih. Itu shelter gue puterin bang, nggak ada. Kata gue kagak ada Be, di air terjun kali Pak, bocah. Wah, gue bilang udah lumayan gelap. Nah waktu itu gue punya HP Nokia jadul tuh ada senternya bang. Yaudah gue ke air terjun dulu ya, lu diem sini, gue bilang. Gue ke air terjun kagak ada. Nah di air terjun tuh masih ada 3 orang apa 4 orang gitu. Gue tanya, Mas niat orang nggak kesini? Ciri-cirinya 3 orang, gue bilang. Terus yang satu pakai topi gunung gitu, gue bilang. Kagak ada yang kesini Mas dari tadi, orang dari jam 4 cuman saya berempat di sini, katanya nggak ada pengunjung lain. Waduh, kata gue naik lagi ke atas, gue samperin Ibe, Be, anak-anak kagak ada. Terus gimana? Ya terserah gue mah, katanya. Ibe bilang begitu, lu kan yang udah pengalaman nih, katanya. Gue mah emang baru pertama kali. Gue lihat jam, waduh udah jam 6 lewat nih, kata gue. Be, 6:30 anak-anak nggak datang, kita cabut. Ya udah, katanya. Nungguin lah bang, gue lama di situ nungguin. Nah ada 3 orang nih pendaki yang baru mau naik nih bang, istirahat. Gue tanya itu, bang, ngelihat ada orang nggak? 3 orang nih pendaki TikTok, nggak bawa apa-apa, cuman bawa daypack kecil doang, gue bilang gitu. Nggak ada mas, katanya. Gue bilang kan ini 3 orang yang naik ini, dia tuh sampai jam 6 kurang jam 7, jam setengah 7 kurang 15-an harusnya kepapasan nih gitu. Kalau temen gue yang 3 nih turun gitu bang. Nggak ngeliat ini bocah kemana ya, gue bilang. Masa iya nungguin di atas, kan janjiannya memang di pos 1. Be, ini gimana? Lah katanya kalau sampai setengah 7 nggak nongol, bocah baru cabut. Ini belum setengah 7, udah nggak apa-apa, katanya ngaso dulu aja di sini, dia bilang gitu. Kaki gue sakit banget. Oh ya udah deh. Nah jam setengah 7 gue berdua mutusin buat turun bang. Itu cuma modal senter di HP doang. Jadi kan pos tuh kan ini jalur nih. Pos ini kan agak di atas nih bang. Pos baru turun gini nih gue nih. Ibe tuh langsung narik baju gue. Tar dulu, kenapa? Tar dulu aja, diem aja dulu di sini. Oh ya udah, gue diem tuh. Kenapa sih lu? Udah ntar aja. Ya udah gue bilang sebat dulu deh, gue bilang. Gue ngerokok nih belum habis. Ibe tuh kayak orang ngintip bang, kayak orang ngintip. Ya udah yuk turun. Baru ngajak gue turun tuh setelah kayak orang ngintip. Turun lah gue nih, turun. Nah nggak jauh itu, gue belum jauh tuh dari tempat gue istirahat pertama tuh di pos 1 ada sekitar 5 sampai 10 meteran. Jadi kita nggak istirahat, cuma berhenti aja gitu bang, cuman berdiri gitu. Ayo Be, cabut buruan, gue bilang gitu. Nah lagi ngobrol, gue berdua sama Ibe lagi ngomong, ayo Be, cabut buruan gitu. Ibe diem, gue diem bang, main lihat-lihatan nih gue berdua. Gue bilang, gue dalam hati nih, Ibe denger kagak ya? Tapi gue ngeliat mimik mukanya kayaknya denger nih, gue bilang. Gue tuh ngedenger bang, gue ngedenger ada kayak suara tuh apa sih ya, suaranya agak berat gitu. Bilang gini, mau ngapain kesini? Cuma gue nggak nanya Ibe, lu denger nggak Be? Enggak. Itu pertanyaan itu tuh gue tanyakan ke Ibe pas udah di warung, di tempat Posimaksi gitu kan. Akhirnya gue sama Ibe mutusin buat berhenti sebentar, turun lagi gue. Turun, nah Ibe nih nggak lama turun, minta berhenti lagi. Terus berhenti dulu, dia bilang gitu. Nah akhirnya gue berhenti nih, cuman Ibe nih nggak mau ngelihat ke jalur bang, nggak mau ngeliat ke bawah, ngelihatnya ke muka gua gitu. Gue bilang, gue dalam hati nih, ini bocah ngajak berhenti mulu. Gue bilang, mana udah gelap ya kan, modal senter doang. Ya udah Be, kata gue, udah istirahat dulu deh. Gue bilang, emang kaki lu sakit banget? Gue bilang, iya dia bilang gitu. Nah ternyata Ibe tuh minta berhenti, itu tuh katanya Ibe tuh ngelihat cewek di bawah, cuman ngebelakangin kita gitu bang. Nah
Itu pun Ibe itu pun baru cerita pas udah di Posimaksi gitu. Gue bilang sama dia, gimana Be, lanjut nggak? Tar dulu bentar deh, berhenti dulu, dia bilang gitu kan. Nah, Ibe tuh pas lagi berhenti tuh kayak ngeraba-raba jalur mungkin ya, nemu plastik tuh kayak nastar yang udah hancur bang. Kelar makan nastar, Ibe tuh agak nengok ke jalur gitu, agak nengok. Ya udah yuk jalan, dia bilang gitu. Jalan lah nih gue berdua. Memang pas di gue berhenti berdua sama Ibe duduk, gua duduk. Memang gue juga ngeliat bang, cuman gue nggak ngomong gitu, karena gue pikir ini kalau gue ngomong, gue takutnya kita berdua sama-sama takut malah kacau nih. Makanya, udahlah gue diem aja gitu. Ibe pun nggak ngomong, dia ngeliat sesuatu gitu. Gue pun nggak ngomong, gue ngeliat sesuatu gitu. Cuman pas di Posimaksi baru tuh dibuka semua. Nah, gue jalan nih, nggak begitu jauh gitu. Ada paling cuma 10 menitan sampai nggak sampai sejaman itu bang, nggak sampai sejaman. Gue minta berhenti, cuman itu memang wah gue sekaget-kagetnya itu. Ibe itu sampai gue sampai apa ya? Kalau kata ininya sampai gue tahan bang. Diem Be, udah diem gue bilang. Kenapa ya? Udah diem gue bilang. Udah diem dulu sini, diem gue. Nah, kenapa sih? Udah tak dulu waktu gue bilang gitu kan. Berhenti lagi lah kita berdua. Itu gue lihat bang, itu jarak 2 meteran lah, jadi 2 meteran lebih mungkin ya. Itu gue lihat, itu kayak kerak gede bang, gede itu, gede di atas, cuman nggak atas banget itu. Cuma kalau gue lihat ya, ini bukan kerak, soalnya ini arah mukanya nih ke gue, dan gue ngeliat jelas itu matanya tuh segede bola tenis, oranye warnanya. Wah anjing itu. Dari situ gue udah mulai panik bang, Ibe tuh sampai, udah lu tenang dulu di sini, diem. Kenapa sih lu? Udah ntar dulu gue bilang. Gue dalam hati nih, Ibe ngeliat juga enggak nih ya? Cuman gue nggak berani bang buat ngomongin tuh. Gue cuma nunduk aja sambil megangin pahanya Ibe tuh. Gue nunduk kayak, aduh kata gue tai, gue bilang dalam hati nih, ngapain? Kata gue nih, ada apa nih? Kata gue. Itu lama bang gue berhenti di situ. Ada sekitar 15 menitan lebih, itu berhenti paling lama. Gue berhenti paling lama tuh 2 kali. Di situ sama di jembatan kayu. Gue sampai 3 kali sampai 4 kali gitu. Gue lihat lagi masih ada, gue lihat lagi masih ada, bang. Pas 4 kali apa 3 kali gitu gue lihat, udah gak ada nih gue. Gimana nih kata gue nih? Lanjut Be. Ayo lanjut. Pelan-pelan aja ya. Udah Be, gue bilang mulai dari sini apa yang lu bisa baca dah, kata gua. Gua gituin kan. Emang kenapa? Udah, kata gua. Ya udah ayo jalan. Wow, itu udah apa segala macam udah gua baca, udah yang gua bisa gua baca bang itu. Jalan nih, itu udah hampir jembatan kayu. Tahu-tahu nih gua ngeliat, jadi mata kan ada sudutnya nih. Itu gua ngeliat ada cewek bang di pinggir tuh, di jalur. Cuman logikanya itu tuh jurang gitu. Tapi cewek berdiri gitu di situ. Gua sama Ibe sampai main pojok-pojokan. Sonon Be, yaudah sinian jalannya sinian nanti. Itu cuman gua ngelanjutin jalan tuh pelan-pelan. Ibe tuh gua nyenterin jalur nih, kata Ibe, udah pelan-pelan aja Pak, jalannya pelan-pelan katanya. Gua colek nih Ibe. Jangan ngelihat ke kiri gua. Iya kata gua tahu Ibe bilang gitu. Gua jalan nih pelan-pelan. Singkat cerita nih gue sampai bang di jembatan kayu. Itu gue jalan di jembatan kayu pun kayak kepiting bang. Megang pinggir-pinggir jembatan nih miring. Jadi 2 langkah gue senter ke bawah. Takutnya ada yang bolong kan. Aman Be, jalan. Aman, jalan lagi. 2 langkah gue senter ke bawah. Jalan. Aman Be, jalan. Nah jadi kan kalau jembatan kayu yang di yang Via Cibodas kan ada tempat buat ngeresnya tuh bang. Nah Ibe ngajakin istirahat di situ bukan karena ngelihat sesuatu awalnya, bukan. Jadi Ibe ngajakin ngeres di situ. Pak, ntar di situ ngeres dulu ya. Tanya kaki gua, aduh bener sakit banget, dia bilang gitu kan. Oke Be, kata gua. Ngeres lagi lah kita di situ, duduk di situ kita. Udah Be, gua ngerokok dulu deh, gua bilang. Nah di situ gua sempat ngomong sama Ibe, Be. Tadi kita jalan minggir-minggir, lu ngeliat apa? Gua ngeliat cewek katanya. Gua mah yakin itu mah bukan orang, katanya dia bilang gitu. Yang di pinggir kiri itu Be. Iya, gua mah yakin itu bukan orang.
Oke be, kata gue, udah jangan banyak ngomong kata gue. Gue bilang gitu, sepi nih gue bilang. Ya udah katanya kita ngerokok dulu deh Pak. Ngerokok gue. Kata gue sebatang aja ya gue bilang. Jangan lama-lama, ini udah lumayan malam nih gue bilang. Modal kita senter doang. Tapi gue sih yakin be, abis jembatan kayu, jalanan udah lumayan mulus nih gue bilang. Rokok abis nih. Ibe berdiri nih bang, udah mau jalan nih kita. Be cabut jalan nih. Ibe berdiri. Jadi kan jembatan kayunya kan agak di sini nih. Jadi kita kalau mau jalan kan baru sini nih gitu. Nah Ibe tuh baru mau jalan, langsung mundur lagi. Ntar dulu Pak, dia istirahat dulu. Kenapa sih Be? Udah ngasuh dulu ah teh. Nggak kuat gua, dia bilang gitu. Gua penasaran. Ini anak apa ya gua bilang. Gua maju, gua tengok ke ujung jembatan kayu tuh. Anjing gua. Si tai, gua gitu sih Be. Tai lu kata gua. Bentar dulu katanya. Itu gua sama Ibe sama-sama ngeliat bang. Jadi di sisi jembatan kayu itu di ujung. Itu gua ngeliat tuh. Pocong 2 biji. Setengah jam tuh gua berhenti bang di situ. Itu sampai 3 apa 4 batang gitu gua ngerokok tuh di situ. Yang gua bikin bingung bang ya. Kok gua nggak denger ada suara orang naik atau orang turun. Gua bener-bener ngerasa berdua doang bang di situ. Gue tuh gue sempet ngomong sama Ibe gini, ini kok sepi banget sih Be ya gunung, gue bilang. Padahal weekend ini hari Minggu, kata gue, nggak ada yang naik, nggak ada yang turun. Kalau ada yang turun mendingan nih Be, kita barengin. Jadi ada pencahayaan ini, gue bilang gitu sama Ibe. Wah gue nggak ngerti dah katanya, dia bilang. Kan elu yang pernah naik gunung, katanya gue mau baru. Ini gimana nih gue bilang. Ya udah katanya, coba lihat lagi Pak katanya. Masih ada nggak? Kalau masih ada udah diem dah sini dah katanya. Wah gila gue bilang nih. Ya udah deh, lu bentar deh gue bilang. Gue lihat lagi nih. Udah nggak ada Bang. Be, ayo turun. Turun lah nih gua. Turun. Nah, sehingga cerita alhamdulillah sampai nih Bang gua ke Posimaksi. Jadi ini Posimaksi Gunung Gede kan gini. Ini Posimaksi, ini tengah nih jalur, di sini kan kayak ada kantin nih. Gua tuh turun, gua ngeliat Bang, di Posimaksi ini rame orang. Cuman gua nggak kepikiran kalau orang-orang ini nyari gua. Itu gua sampai Posimaksi itu sekitar jam 9-an lewat. Gua turun dari puncak itu sekitar jam 2-an. Gua ngeliat memang, jadi pas turun nih, Ibe ngajakin ngaso dulu Pak di kantin, kita ngopi dulu. Alhamdulillah udah nyampe nih, kata Ibe tuh. Oke Be, gue melipir nih ke kantin. Gue ngeliat Bang, di Posimaksi ini rame orang rame. Orang kan jarak kantin sama Posimaksi itu nggak jauh. Ya, gue sambil makan kopi, sambil ngopi, gue liatin tuh orang di Posimaksi rame. Cuman gue nggak kepikiran kalau orang-orang itu nyari gue. Jam 9:30 lewat, gue sama Ibe mutusin buat ini bocah kemana Be, kata gue. Si Hasan sama si Imung sama Jaka. Udah di warung kali itu ya, udah di Cibodas. Terus gimana nih? Yaudah kita ke warung. Ke warung lah gue nih 9:30 nih. Gue ke warung. Gue di luar nanya sama yang punya warung. Teh, si Hasan belum turun gue bilang. Lah belum katanya. Kata si tetehnya tuh. Lah emang naik katanya, dibilang gitu. Lah naik teh. Lah bukan main air bukan main ke air terjun katanya. Ah enggak naik katanya ke Mucak. Iya. Belum katanya belum turun anak-anak. Waduh, gue bilang belum turun Be. Ini bocah kemana ya teh? Udah gue ngerokok di situ ngaso. Jam 10-an itu, jam 10 lebihan lah. Be, lu mau ikut nggak? Gue mau ke atas lagi, mau ke Posimaksi. Gue bilang. Takutnya bocah nungguin di situ. Terus kata Ibe tuh, ya udah ayo teh dia bilang. Kaki lu udah nggak apa-apa, masih sakit sih, cuman gue nggak enak sama anak-anak dia bilang. Naik lagi nih Bang, gue ke Posimaksi. Itu masih rame Bang Posimaksi. Emang dari awal gue turun itu Posimaksi rame. Cuman gue nggak kepikiran kalau tuh orang-orang itu nyari gue. Gue samperin. Misi ngelihat temen saya nggak? Gue bilang. Awalnya nih sebelum gue nyamperin gue nyari Bang. Gue nyari nih ke kantin, nggak ada gue bilang. Terus ada kalau nggak salah di pinggir kantin tuh musola atau langgar biasa gitu. Gue ke situ kagak ada. Gue samperin nih Posimaksi. Misi atau ngeliat temen saya enggak, gue bilang. Temen yang mana? Katanya 3 orang, tektok, nggak bawa perlengkapan, cuman bawa diaper kecil. Lah, di dalam meren katanya. Jadi temen gue lagi diinterogasi Bang di dalam. Lah, di dalam kata gue. Coba misi gue lihat.
Lah iya, lah gue mah cuek aja bang, nyamperin karena memang gue nggak ngerasa ya gue hilang atau gimana. Gue samperin. Terus temen gue nih yang senior, abis gue dimaki-maki tuh sama dia bilang, wah si anjing katanya, tai lu, dia bilang, lah apa sih pak, lu kemana? Lah ada juga lu kemana? Gue main salah-salahan bang di situ. Ada juga lu kemana? Nah si Hasan bilang sama gue nih, dia dari pertama kali kita bisa nih dari kandang badak sampai di pos 1 itu dia sampai setengah 5 nih, sampai jam 4 atau setengah 5-an gitu. Itu nungguin gua sampai jam 6, sampai setengah 6 atau jam 6-an gitu. Ya gua punya argumen juga kan, gua bilang, lah gua nyampe jam 5 pak, gua nyampe jam 5, sampai jam 7 gua nyariin lu kemana? Gua bilang gitu. Terus gua tanya, lu ngeliat nggak ada cewek dandanannya agak metal? Gua bilang, pakai ransel cuman pakai boot hitam panjang. Iya, artinya gue ngeliat di pos 1. Lah itu gue di pos 1 ada dia. Tapi gue gak ngeliat lu, gue bilang gitu. Gue tuh sampai 2 kali balik pak ya, ke atas lagi nyariin lu, dia bilang. Lah gue gak kemana-mana, gue bilang. Gue di pos 1 sama IB berdua, itu sampai jam 7. Gue bilang gitu kan. Nah terus ada satu ranger nih, udah lumayan tua bilangin, udah katanya gak usah ribut, dia bilang gitu. Dia pakai pakai HT bang, ngontek. Kenapa gua tahu gua dicari tuh karena si bapak-bapak ini ngontek temennya, ngomong bahasa Sunda cuman gua ngerti. Gua dulu kan pernah pesantren juga ya di Bogor. Dia bilang gini, yuk udah ketemu katanya orangnya, udah turun katanya, tim 1 udah sampai mana? Lah tim 1 mau udah sampai Panjencangan katanya, dia bilang gitu kan. Udah ketemu katanya, anaknya udah turun sendiri, udah pada turun gitu kan. Nah, gue nanya kan sama si Hasan, lah, lu sebenarnya kemana sih pak? Gue bilang, pak ya teh, gue dari pos 1 itu sekitar jam 5-an teh, gue naik lagi ke atas, 2 kali naik, nyariin lu, nggak ada. Nah, gue nyampe pos Simaksi, gue nggak ngelapor dulu. Itu gue nyampe pos Simaksi itu sekitar jam 6, gue nggak ngelapor pak ya tehnya, dia bilang gitu. Sekitar jam-jam setengah 7-an tuh, gue nggak ngelapor katanya. Gue sengaja diem, dia bilang gitu, gue takut diomelin, dia bilang. Gue naik lagi tuh katanya minjem headlamp sama pendaki, sampai 4 kali naik, gue nggak ketemu katanya. Lu kemana sih? Dia bilang. Lah gue nggak kemana-mana, gue bilang, gue di pos 1, gue bilang gitu kan. Nah akhirnya yang ranger si bapak-bapak ini ngajak gue ke depan pos Simaksi itu ke teras kantin. Duduklah kita nih berenam nih di situ. Si bapak-bapak yang rangernya nanya, emang kemana tadi? Tanya, Pak, saya tuh dari kandang badak. Gue dijelasin kan, saya tuh dari kandang badak udah misa sama 3 teman saya ini. Nah ini teman saya yang satu bilang katanya tunggu di pos 1 di pertigaan air terjun. Saya jam 5 udah sampai situ, saya cariin nggak ada sampai jam 7, gue bilang gitu kan. Lah ini temennya katanya nungguin sampai setengah 6, sampai jam 6 kurang, kok bisa nggak ketemu? Lah saya nggak ngerti dah pak kalau begitu pak, gue bilang gitu. Nah terus si bapak-bapak ini bang bilang ke temen gue yang senior nih si Hasan, makanya katanya kalau mau naik gunung mah nggak usah bohong, katanya mau naik aja, katanya nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Nanti juga kan ada pertimbangan dibolehin atau enggak, jangan pakai ngebohong katanya, untung nggak kenapa-napa. Kok dalam hati ngebohong, gue bilang. Gue tanya lah, emang ngebohong apa pak? Gue bilang, gue gituin, emang saya ngebohong apa? Lah itu temen kamu tuh izinnya bukan tektok, bukan naik gunung, katanya izinnya tamasya ke air terjun. Lah kata gue, lu bagaimana sih pak? Udah ntar aja katanya gue jelasin. Temen gue yang namanya si Hasan tuh bilang gitu. Nah pas gue lagi ngobrol nih bang, itu ada sekitar jam 11-an, jam 12-an lah itu. Turun nih 2 rombongan yang nyari gue. Turun. Terus ada satu nih yang masih agak mudaan lah gitu. Ada 3 orang gitu. Kalau nggak salah 3 atau 4 orang gitu. Nyamperin, nanya ke si bapak-bapak yang rangernya. Mana mang katanya barudak nak gitu. Kata gue marah-marah di orang gue lah. Lah iya. Aduh katanya. Kemana sih Kang? Lah nggak kemana-mana Kang. Gue bilang gitu kan. Nggak kemana-mana. Gue bilang saya di jalur. Gue bilang gitu, saya di jalur. Saya nungguin teman saya di pos 1 sampai jam 7 gue bilang. Lah terus katanya lewat mana? Kok bisa sampai nggak ketemu? Lah
lewat mana ya, jalur itu doang ya, saya lewat situ, gue bilang gitu. Emang kamu nggak ngelihat katanya ada pendaki rombongan gitu atau ada yang turun? Kagak ada Kang, orang beneran di jalur tuh saya doang berdua-dua. Ah masa sih gitu ya? Tadi istirahat di mana aja sih? Gue jelasin Bang, istirahat di sini gue jelasin tuh. Ah masa sih bisa nggak ketemu teh? Wah saya nggak tahu Kang, gue bilang gitu. Terus turun sama siapa ini? Ya berdua doang, gue bilang. Alhamdulillah katanya masih selamat turun katanya. Untung katanya belum hilang sampai berhari-hari, dia bilang gitu. Ah, gue dalam hati hilang. Pasan gue nggak kemana-mana di jalur gue bilang. Nah selesai nih yang pada turun nih, pihak ranger juga nggak kerepotan, dia bilang gitu. Bubar nih nah terus yang ranger yang agak tua nih Bang, gue masih nongkrong nih di situ sama ranger yang agak tua. Dia nanya, kamu nggak ngerasa hilang emang katanya? Lah kagak Pak, kata gue. Lah saya di jalur Gunung Gede itu aja, gue bilang gitu kan. Udah ngelihat apa aja katanya, dia bilang gitu. Wah nih Ibe nih yang banyak, gue bilang gitu kan. Nah gue nanya nih ke Ibe, lu berhenti pertama di pos 1, kenapa gue bilang, gue gitu, bukan berhenti pertama ya. Jadi gue mau turun nih sampai nggak jadi gitu Bang, pas di pos 1 tuh. Kenapa emang Be nggak jadi? Buset, gue ngeliat kuntilanak itu matanya. Itu mah jelas Pak ya teh kuntilanak. Madep ke kita, iya madep ke kita tuh, makanya gue bilang gue sampai narik lu, ntar dulu dia turunnya, dia bilang gitu. Nah terus pas kita berhenti nih, berdiri sama-sama main lihat-lihatan, lu denger gak gue? Terus si Ibe nanya nih ke gue, lah lu denger juga? Iya gue denger, gue bilang. Lu denger apa? Gue bilang. Gue denger teh, mau ngapain kesini? Dia bilang gitu. Sama gue juga denger Be, gue bilang. Nah pas berhenti lagi nih, pas lu nemu nastar, lu ngeliat juga Be? Cuman gue nggak tahu kalau itu, dia bilang. Soalnya kalau yang pas gue berhenti ketemu nastar itu, si Ibe nemu nastar itu Bang, itu jarak ada 1,5 meter, itu cewek, cuman madepnya nggak ke gua Bang. Cewek duduk madepnya tuh ke jalur ke bawah. Cuman kalau dibilang pendaki ya, ini pakaiannya putih-putih semua. Lu lihat juga Be, gua ngeliat yang di situ, dia bilang gitu. Terus si Ibe nanya ke gua, awalnya gua tuh yang nanya, gua bilang gini. Lu ngeliat nggak Be ada kerak gede, gue bilang gitu. Wah kalau itu gue nggak ngeliat, dia bilang gitu. Yang lu sampai gue dorong. Ah kalau itu gue nggak ngeliat Pak, katanya, dia bilang gitu. Kalau yang cewek di pinggir jurang itu gue bilang yang kita sampai mepet-mepet ke kanan jalan. Wah itu gokil tuh, dia bilang gitu. Ibe bilang gitu sama gue. Wah anjing itu katanya. Dia bilang, lu ngeliat apa emang? Itu gue ngeliat kuntilanak Pak. Itu bentukannya bentukan kuntilanak, dia bilang gitu. Yang di apa sih jembatan kayu, sama gue tanyain juga Bang. Kalau temen gue yang 3 yang duluan mah gak ngalamin apa-apa Bang. Pas yang di jembatan kayu itu sama, gue tanya juga sama Ibe. Di jembatan kayu ngapain sih? Gue lu lagian pakai minta ngaso, gue bilang. Orang mah terus aja, kalau terus kita nggak bakal nemuin yang begituan, gue bilang gitu kan. Lah katanya mau terus bagaimana, kaki gue sakit banget. Lu ngeliat juga Be? Ya kan gue bilang pas di jembatan kayu, dia bilang gitu. Ibe, emang pas di jembatan kayu itu mah gue sama-sama ngomong Bang. Anjing ini pocong ya, gue bilang gitu. Ibe juga bilang, ntar lupa ya teh berhenti dulu, dia bilang gitu. Nah akhirnya si bapak yang rangernya bilang gini sama gue. Awalnya Bang ya, gue tuh nggak punya pikiran kalau gue nih hilang. Satu, kedua gue nih masuk alam lain gitulah bahasanya atau apa gitu. Gue nggak punya pikiran itu Bang, nggak punya. Yang jelas ya udah mungkin pada saat itu pas gue turun memang lagi nggak ada pendaki aja gitu. Tapi gue denger penjelasan kelompok 1, kelompok 2 porter yang nyari gue gitu kan. Terus temen gue nyari lagi ke atas. Baru gue kepikiran, masa iya sih gue sampai masuk ke dunia lain gitu. Karena logikanya kan kalau yang sering naik gunung pasti tahu lah jalur Gunung Gede kan itu doang. Dia naik, gue turun kok bisa nggak ketemu gitu. Gua sama Ibe pun sampai heran kok nggak ada pendaki nih, gua doang berdua-dua. Nah gua nanya sama si bapaknya awalnya, gue bilang, Pak emang bener pada nyari saya? Lah itu tadi katanya kelompok 1, kelompok 2 yang pada turun, itu katanya nyari kamu ke atas, dia bilang gitu. Lah kok bisa nggak ketemu ya, gue bilang. Ah udah katanya ngopi aja, kita ngopi yuk katanya di rumah bapak, kata si porternya tuh Bang. Akhirnya gua ke rumah si bapaknya nih. Nah singkat cerita gue pulang nih Bang besok paginya. Sampai di rumah 3 hari kemudian Ibe nelpon gua.
Tuh habis Isa tuh gue inget banget tuh. Lu di rumah Pak? Di rumah Be. Kenapa? Sini katanya rumah Aki. Jadi rumah Ibe itu kan tempat ngumpul ya. Karena Ibe punya PS. Main PS kita. Udah sini aja dulu. Dia bilang gitu. Gue samperin nih. Nyampe gue ke rumah Ibe. Itu gue udah ditungguin bang sama Aki-Akinya Ibe tuh. Sama Kongnya. Mau Be? Sungkem dulu tuh sama Kong gue. Dia bilang gitu. Ngasih Kong. Lu katanya ngajak cucu gue yang kagak-kagak baik. Kata Kong. Emang apa sih Kong? Dibilang jangan katanya jangan. Untung aja lu katanya bisa keluar katanya. Bilang gitu. Lah orang tebang begitu doang Kong. Udah lu diam-diam sini katanya. Nah Kongnya masuk nih. Kong gak lama Kongnya masuk. Keluar lagi ngasih gua air. Ngasih gua, nih minum katanya. Baca doa. Dia bilang bismillah. Ya. Gua minum. Kelar. Gua nanya emang apa sih Kong? Lu mah katanya kagak ngerti. Dia bilang. Lu udah ngikutin katanya dari kemarin nih. Gua mah takutnya katanya. Ntar yang kena malah keluarga yang lain, bukan elu katanya. Lu kan masih punya emak, masih punya adik katanya. Kayak cucu gua tuh si Iman, si Ibe ini kan namanya Iman loh. Kayak cucu gua si Iman kan punya adik yang kecil, dia bilang gitu. Makanya kalau dibilangin sama orang tua nurut, dia bilang. Kalau dibilang jangan, jangan. Katanya. Ntar juga, gua juga paham katanya anak muda, dia pengen ngerasain hal-hal yang baru, dia bilang gitu. Ntar juga udah ada waktunya mah gua kasih, dia bilang gitu. Nah terus Kongnya bilang gini, lu katanya, mana katanya bungkusan yang gua kasih. Jadi si Ibe nih dikasih, apa bahasanya mungkin bisa dibilang pegangan lah kali ya. Buat ngelindungi si Ibe dikasih pegangan bang sama Kongnya. Si Ibe dikasih pegangan sama Kongnya. Orang memang Ibe kan izinnya mau naik gunung, emang ngotot gitu. Walaupun Kongnya udah gak ngasih, ngotot ngasih. Terus Kongnya inisiatif, yaudah nih kalau lu emang mau naik, nih bawa nih, jangan sampai lepas gitu. Nah, kata gue, emang ngasih pegangan, kata gue, gue gituin kan, emang ngasih pegangan, Kong, kata gue masih Iman gue. Lah kalau nggak digituin mah, kagak keluar lo, digituin gue bang. Iya juga ya gue bilang. Nah, gue sempet nanya sama Hasan tuh, gue bilang, emang kalau di gunung tuh ada, gue bilang, ada pernah ngalamin kayak masuk ke alam gaib gitu Pak? Lah ada Pak ya, katanya. Gue kemarin begitu kali ya, gue bilang gitu. Lu tanya aja dah katanya bang Kongnya Ibe sih bilangnya untung bisa keluar ya. Gue mikirnya bisa keluar, gue nggak kemana-mana ya, emang di jalur gitu. Gue nggak ke dalam atau gimana gitu bang, kurang lebih kayak gitu bang ceritanya. Oke, diminum dulu bang Ipa ya kan, lu bang Ian nih. Oke, nah jadi itu tuh teman-teman semua pengalaman dari Bang Ian atau Bang Ipa ya kan, akrab itu saat naik Gunung Gede, yaitu tektok itu nggak bermalam, dimana dalam satu hari itu hari itu naik, paginya naik, malam tuh atau sore nyampe udah sampai bawah lagi gitu bawah kan. lagi. Nah memang kan dalam kurun waktu berapa tahun ke belakang, 2 tahun atau berapa itu istilah tektok itu udah mulai mencuat tuh ya. Banyak juga pendaki-pendaki yang mungkin dia nggak punya waktu, dia pengen naik gunung tapi nggak bisa lama-lama, akhirnya tektok gitu kan. Tapi juga yang perlu digarisbawahi juga ada beberapa gunung yang sekarang tidak diperbolehkan gitu kan untuk tektok, karena mungkin banyak faktor X-nya. Faktor X itu maksudnya ada juga misalkan di gunung mana tuh ya, Gunung Selamat atau Gunung Cermet tuh, di mana kalau nggak salah ya udah nggak boleh tektok. Iya, karena kan melihat medannya terjal kayak gimana gitu kan. Besar resikonya lah gitu. Tapi kalau teman-teman semua apa bahasa sekarang tuh apa, trail run gitu kan, memang silakan aja gitu kan. Yang penting kan persiapannya matang gitu kan. Bahkan teman gue juga ada yang sering tektok kok ke gunung, tapi dia tiap hari juga tiap hari tuh hampir lari terus gitu kan. Ya itu atlet lah gitu kan. Oke. Nah, berbicara Gunung Gede tahun 2013 berarti lewat Cibodas gitu kan, lewat Cibodas yang dimana abang berlima turun kepisah bener bang, yang dimana Bang Ian ini rombongan terakhir atau rombongan kedua gitu kan ya. Jadi kepisah 2 rombongan, depan 3, belakangnya Bang Ian sama si Bang Ibe gitu kan. Nah ternyata nih dari ke-5 orang ini Bang Ibe gak dibolehin bang memang, padahal dia yang berinisiatif, yuk ajak gue naik gunung gitu ya. Jadi memang
idenya tuh muncul dari dia bang. Gua kan berempat nih punya band waktu itu kan. Nah memang gua doang nih yang suka naik gunung. Nah itu gua nggak tahu lagi ngopi biasa aja gitu. Tahu Ibe bilang, emang naik gunung enak pak? Dia bilang gitu. Enak be. Cobain kita naik gunung ntar abis lebaran bilang gitu. Oke, nah ternyata si Ibe ini nggak dibolehin sama neneknya, engkongnya gitu kan, atau kakek. Tadi bahasa Bang Ibe tuh aki gitu kan. Dan ternyata dibawain apa bungkusan? Iya kayak bungkusan gitu bang. Apa tuh bang isinya bang? Sempet tahu nggak? Kalau isinya gua nggak tahu ya bang. Cuman engkongnya bilang gini. Untung lu katanya gua kasih pegangan, dia bilang gitu. Kalau enggak mah katanya lu nggak bisa keluar. Engkong itu bilang gitu. Oke, tapi nggak tahu. Nggak tahu tuh bentukannya kayak gimana? Bentukannya kayak bungkus apa sih? Kayak kotak gini bang. Cuman di apa? Warnanya kayak kain kapan putih gitu bang. Bentukannya kotak segini nih. Bungkusannya ya, tapi dalamnya nggak tahu tuh isinya apa gitu kan. Untungnya dibawain gituan. Iya, engkongnya bilang gitu. Oke, ini kan menurut kepercayaan tertentu aja gitu kan ya gitu kan. Jangan sampai kita mempercayai hal itu gitu kan. Itu yang harus digarisbawahi teman-teman. Memang kalau kita tarik mundur ke belakang ada juga orang tua kita, nenek kita kan kita kan masih mempercayai hal itu gitu kan. Itu kepercayaan lah gitu kan. Bukan agama ya, beda gitu kan. Nah, terus kemudian dia sempat naik ke atas tapi nggak papasan. Nggak papasan bang gua. Kita sekarang bermain logika. Misalkan ya kan, Gunung Gede lewat Cibodas tuh jalurnya itu aja. Itu aja bener. Kan? Kecuali emang ada cabang kanan kiri. Dan misalkan ada, gue juga nggak tahu gitu kan ya. Karena kan apalagi lewat Cibodas itu jelas banget jalur itu. Putri juga jelas juga. Logika sederhananya misalkan teman abang tuh naik ke atas, posisi abang kan belum turun. Belum turun bang. Ya kan, seharusnya kan papasan. Harusnya papasan, bener. Iya kan, tapi ini enggak sama sekali gua. Makanya di pertama kali gua ketemu di Posimaksi itu, gua sempet ribut. Ya ribut begitu. Adu argumen lah ya. Lo kemana gue susulin gitu kan. Temen gue yang senior nih si Hasan nih bilang dia sampai 2 kali naik nyusulin. Lah gue kemana? Gue nggak kemana-mana, gue di jalur. Gue bilang lah gue di jalur nggak kemana-mana. Oke, dan sampai akhirnya sempat dinyatakan hilang. Dinyatakan sempat dinyatakan bukan hilang beneran, sempat dinyatakan hilang dan sempat mau evakuasi atau pencarian gitu ya. Gue tahu itu dari porter yang nyari gue kelompok 1 yang pas turun nih agak ngomel ke gue banget. Dia bilang kalau sampai besok nggak ketemu maka mau mau didatengin tim evakuasi dia bilang mau gitu. Mau diberangkatin evakuasi buat nyari Bang Ibe. Oke. Nah, terus kan pas naik nih Bang. Itu naik daftar dulu gak? Bahasanya biar kita tahu tuh daftar ya gitu ya. Kalau si kan surat masuk kawasan konservasi, kita bilang daftar aja gitu ya. Daftar gak tuh Bang? Daftar Bang. Daftar, oke. Jadi cuman gua nggak ikut ke tempat pendaftarannya, gua nungguin di kantin. Si Hasan yang daftar sendiri. Oke. Nah, misalkan kan gini, ada juga kan tadi siapa yang ayo jangan lama-lama nanti si Hasannya gitu kan. Padahal kan Hasan itu yang daftar ya. Dia yang daftar. Sempat nanya nggak kenapa kok takut sama Ranger? Jadi gitu, gini Bang, gua itu udah mulai naik gunung tuh 2013 ya. Bahkan itu tuh naik Gunung Gede itu gue udah keempat kalinya. Cuman sebelumnya gue nggak pernah tektok Bang. Kenapa gue nggak menanyakan kenapa takut ada Ranger? Ya gue pikir ya itu mah paling cuman paling cuma takut ketahuan apalah gitu. Cuman gue nggak kepikiran saat itu naik Gunung Gede tuh boleh tektok nggak sih sebenarnya gitu. Gue nggak tahu Bang. Kalau gue tahu tahun itu nggak boleh tektok, pasti gue nanya ke Hasan. Lah, lu ngapain tektok kan nggak boleh tektok gitu. Gue pun bakal nggak mau gitu. Oke, berarti mungkin ini kali. Kan kalau sekarang kan misalnya tektok ya dia bayar sehari ya. Iya. Tapi kan pas kalau itu tuh kalau nggak salah ada beberapa pendaki yang bayar daftar itu cuma ke air terjun tapi dia naik ke atas mungkin. Nah itu Bang. Mungkin ya. Nah enggak emang begitu. Oh emang begitu. Iya, gua taunya itu pas di ending. Pas si bapak-bapak porternya bilang. Daftarnya tuh kalau mau ke air terjun. Jadi si bapak-bapaknya nih nyalahin gua Bang awalnya. Dia bilang,
Makanya katanya kalau mau naik gunung tuh jangan ngebohong sama pihak ranger. Dia bilang gitu. Gue bilang kan sama si, lah saya ngebohong apa Pak? Itu kata itu temen kamu. Kalian tuh katanya naik, daftarnya tuh main ke air terjun. Nah itu ya. Makanya kan gue bilang dari awal gini Bang, gue nggak tahu ya tahun itu boleh TikTok atau enggak. Kok sampai si Asan nih ngebohong gue main ke air terjun gitu. Karena menurut gue logikanya kalau boleh, otomatis si Asan pasti daftarnya TikTok Bang. Iya. Makanya gue kayak, ini mah kesimpulan gue pribadi kayaknya saat itu nggak boleh deh. Makanya Asan ngebohong gitu. Soalnya gue pernah juga daftarnya pura-pura kayak terjun tapi gue naik atas gitu. Itu kan gue mau jujur aja ya Bang ya kan. Jadi untuk teman-teman semua ya jujurlah kepada pihak pengelola gitu kan. Takutnya misalkan teman-teman semua amit-amit evakuasi ditanya dulu kan pasti administrasinya tuh kamu lewat mana, hari apa, berapa orang gitu kan. Buktinya ternyata main kayak terjun tapi orangnya sampai ke puncak atas, gitu kan, nyampenya malam gitu kan, gimana gak ketar-ketir tuh nanti. Makanya gitu kan. Si Asan tuh jadi pas naik nih itu Asan tuh ngasih target Bang ke kita nih berempat. Jadi dia bilang 5:30 tuh udah mulai naik, jam 5 sore paling lambat 5:30 itu udah harus sampai pos Simaksi lagi. Iya, berarti bener karena bayar daftarnya tuh kayak terjun gitu ya. Gitu, Oke. Itu apa namanya, jangan ditiru lah gitu. Sama gue juga yang tadi gue bilang jangan ditiru gitu kan. Ambil baiknya aja teman-teman semua. Oke, nah terus kemudian Bang, kan tadi Abang gak bawa makanan tuh Bang. Kagak Bang, kagak bawa makanan. Di tahun itu tuh udah ada tuh nasi uduk tuh udah lama. Nasi uduk tuh udah lama banget gitu kan, yang katanya hangat tapi pas buka tuh udah dingin. Iya. Warung juga udah lumayan ada gitu. Saat pendakian itu tuh Bang, ada gak ketemu sama rombongan lain tuh? Kalau pas naik mah banyak Bang. Banyak. Pas turunnya tuh gue sampai di yang di jembatan kayu, gue tuh sampai ngomong sama Ibe tuh, Be ini kok gunung sepi banget ya, gue bilang. Padahal itu hari Minggu Bang. Padahal ini weekend, gue bilang udahnya weekend, ini masih hari libur Lebaran. Kok sepi banget ya Be, kita doang berdua. Ibe cuma ngomong gini sama gue, lah gue mana tahu kan lu yang sering naik gunung, gue mau baru, dia bilang gitu. Oke, nah terus juga yang masalah perbekalan juga gitu kan. Tadi kan rombongannya Bang Ian, nih gue sih bukan nyari borok dari cerita juga gitu. Berarti ini yang salahnya kita buka supaya teman-teman jangan bisa bisa belajar dari pengalaman ini gitu kan. Tadi bawa air mineral cuma 4 gitu Bang ya. Terus emang Gunung Gede itu kan banyak warung ya, banyak warung. Tapi takutnya ketika di pertengahan jalan kalian lapar belum ketemu warung, nah gitu kan, cuma air putih aja gitu kan. Jadi persiapan selain fisik, logistik juga harus memenuhi gitu kan, mumpuni gitu kan. Walaupun TikTok berapa jam, biasanya begitu kan ya. Dari sifat kesombongan kita biasanya ya gitu ya. Soalnya gue pernah juga ngerasain hal gitu, deket gitu kan, tau-taunya ya ada aja lah gitu. Karena yang meremehkan angku dan kayaknya gampang nih berapa jam, sore kita nyampe bawah, taunya tengah malam gitu kan. Jadi perbekalan itu juga harus proper gitu kan. Walaupun nggak cuma berbicara Gunung Gede aja, gunung-gunung manapun yang misalkan itu ada warungnya, tetap kita bawa logistik sesuai lama kita di sana gitu, dan kebutuhan kita di sana gitu kan. Oke. Nah terus kemudian Bang, kan ada yang bilang kalau si kakek dari Ibe gitu kan, dan ini juga sempat dibilang sama si petugas sih kalau nggak salah ya, yang mana kamu masuk alam ini, kamu masuk dimensi ini dan sebagainya. Tapi dari menurut Bang Ian sendiri saat dengar dulu dari si kakeknya, temen dari Abang dan juga petugas itu bahwasanya nggak ketemu, dan mungkin saat kondisi di mana nggak ketemu dengan rombongan itu, Bang Ian ngerasain keanehan gak sih? Yang gua rasa dari suasananya gitu. Gini, kalau yang gua rasain ini bicaranya kita dari segi suasana nih Bang. Dari segi suasana aneh Bang, aneh banget aneh. Karena yang pertama nih, gua semenjak turun dari pos 1 jam 7 itu mulai sampai pos Simaksi, yang pertama sunyi banget itu Bang, sunyi banget. Gua nggak dengar suara jangkrik, gua nggak dengar tonggeret gitu. Terus apa sih kayak suara kerak lah atau gua nggak dengar sama sekali. Benar-benar sunyi banget itu selama gua turun. Gua tuh sampai
ngomong sama Ibe tuh pas di jembatan, ini kok sepi banget, gue bilang gitu. Oke, dari situ ya suasana kayak Bang Ian tuh ngerasa beda gitu beda, ya. Bener-bener. Oke, tadi kan Bang Ian juga udah beberapa kali naik situ ya, 2 kali tuh berapa tuh ya tadi ya? Seenggaknya kalau malam, walaupun malam juga tahu gitu kan suasananya. Jadi kan gitu gue pernah juga Bang ya sebelumnya naik Gunung Gede. Itu kalau malam tuh rame Bang. Iya. Rame, dan kayak, pasti ada pendaki yang barengan juga pasti ketemu malam di trek tuh gitu. Satu itu, kedua kadang nih ada pendaki yang kan di jalur nih kayak teriak-teriakan main sahu-sahu tuh, woi gitu. Itu mah nggak ada satupun Bang. Oke. Nggak ada satupun. Tongeret pun nggak ada. Kagak, gue kagak denger apa-apa. Ya gue sih nggak tahu juga apa namanya abang masuk dimensi lain kagak gitu, tidak memvalidasikan hal itu gitu kan. Tapi dari suasananya ya beda aja gitu kan. Bang, nah, terus kemudian kan yang gue denger dari cerita-cerita orang tuh ketika masuk sebuah dimensi gitu, ketika masuk ke alam gaib, katanya ada perbedaan waktu, terus kemudian kayaknya berasa lama. Nah Bang, pas Bang Ian ngerasain di posisi itu kayak gimana ya Bang? Itu gua sadar pas gua sampai di Posimaksi Bang, gua nyadarnya tuh. Gua mikirnya sampai di Posimaksi itu, gua mikirnya tuh baru jam-jam 8 atau jam-jam 8 setengah 9-an lah. Ternyata itu jam 9 lewat Bang. Oke. Yang gue bilang, gue nyampe Posimaksi, terus ngeliat rame di Posimaksi, gue melipir ke kantin. Nah, Ibe tuh nanya sama gue, jam berapa sih Bay? Dia bilang gitu kan. Gue ngeliat jam nih, waduh jam 9 lewat. Tapi gue ngerasanya memang dibilang lama banget ya enggak gitu, dibilang sebentar ya enggak. Tapi memang gue mikirnya, ini harusnya gue nggak sampai jam segini gitu. Harusnya tuh ya paling cuma jam 8 gitu kan dari pos 1. Atau paling lambat-lambatnya tuh jam 9, apa setengah 9 gitu. Ini kok sampai jam 9 lewat ya gue bilang. Cuman itu doang sih gue. Oke, jadi yang bisa diambil pelajaran ini sekarang gitu kan. Supaya teman-teman semua nggak ngerasain hal yang serupa nih daripada pengalaman Bang Ian. Yang pertama mungkin masalah perizinan nih. Perizinan. Yang tadi Bang Ibe sempat izin tapi nggak dibolehin gitu kan. Tapi Bang Ibe tetap naik gitu kan. Itu pertama perizinan, kedua perbekalan gitu kan. Perbekalan harus proper. Yang ketiga mungkin untuk kalau Bang Ian kan udah pernah naik gunung sebelumnya. Untuk yang teman-temannya gitu kan, misalkan teman-teman semua naik gunung juga riset gitu ya, yang dimana pos ini ke pos ini berapa jam gitu Bang ya. Mata air di mana, terus kemudian berapa pos gitu kan. Itu terus kemudian ada juga kan yang bilang gini Bang, Gunung Gede itu kan katanya, ini katanya ya, cocok untuk buat pemula katanya gitu ya. Tapi kalau menurut gue justru Gunung Gede yang banyak pendaki itu sebenarnya untuk pemula tuh resiko juga banyak juga di situ. Jadi kalau menurut gue, kalau ada yang nanya, ini menurut gue aja nih Bang ya, kalau ada yang nanya gunung yang cocok buat pemula itu apa sih gitu kan. Misalkan Gunung Prau, Gunung Gede, kalau gue sih enggak, gunung yang terdekat dan paling mudah. Itu yang jadi pemula gitu kan. Misalkan di Sentul, itu kan bukit-bukit kecil tuh ya kan, bisa di situ. Misalkan yang nanya gitu, misalkan orang pendaki ini yang domisili di Kalimantan nanya deh tuh, Bang, gunung cocok buat pemula mana? Gunung Gede sono. Ngapain jauh-jauh ya kan? Iya benar, kejauhan. Gunung Prau sono, orang yang pendaki Sumatera misalkan. Gunung Prau sono yang cocok buat pemula. Enggak juga ya kan? Gunung yang terdekat dengan domisili kalian dan dikatakan kategori itu mudah, bukit-bukit. Nah, itu yang paling cocok gitu kan ya. Ya udah, sebelum ditutup nih Bang Ian, kira-kira nih Bang, Abang punya pesan gak nih Bang untuk teman-teman semua nih Bang? Pesan gue sih cuma satu, ketika kalian naik gunung, jangan punya niatan aneh-aneh deh Bang, gitu aja. Terus kalau si Max ini, ya udah jujur aja gitu. Apa yang lu bawa, lu mau ngapain, udah jujur aja gitu. Daripada nanti amit-amit kalian kenapa-napa, kalian juga bakal ngerepotin orang. Gitu Bang. Kalau masalah jujur di negara Konoha ini susah Bang, jujur. Bahkan yang tinggi orang-orang punya apa namanya jabatan tuh nggak jujur Bang. Waduh, iya kan? Justru itu hal yang sepele, jujur aja gitu kan. Itu susah banget di negara Konoha ini gitu. Ya misalkan teman-teman semua kan banyak juga nih kasus yang dimana bahkan beberapa yang gue lihat di IG tuh niatin mau naik gunung mau Kerang atau mana malah naik Gunung Lawu gitu kan. Itu lucu juga tuh gitu. Emang gunungnya berdekatan gitu kan.
Terus ada yang bilangnya mau camping ternyata naik gunung. Iya. Ada yang bilangnya nginep di rumah temen tapi naik gunung. Ada yang bilangnya nginep di villa, taunya naik gunung. Ada yang bilangnya LDKS, ada yang bilangnya makrab, ada yang bilangnya apa gitu. Tapi naik gunung kayak gitu kan. Sebenarnya sih ya apa ya? Keinginan boleh, tapi kan izin daripada orang tua ini gitu kan. Pihak petugas kan ya nggak mempersalahkan, misalkan mau daftar ya udah gue kasih gitu kan. Petugas kan pasti bilangnya udah diizinin kali gitu kan nih. Yang penting jujur tuh teman-teman semua, dan juga perbekalan, persiapan dan lain sebagainya gitu. Oke. Gue rasa cukup pada video kali ini, dan kita doakan semoga Bang Ian ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur dan juga murah rezeki, begitupun juga dengan teman-teman semua yang nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ibe ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki gunung gede ya Bang ya. Gunung Pangrango ataupun gunung yang lainnya gitu kan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Ian, thank you banget. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.